untuk belajar hari ini? Siap. Siap. Coba Ibu minta kalian cek kerapihan terlebih dahulu. Lihat dulu, barangkali di bawah mejanya ada sampah, boleh dibuang dulu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa ya. Ibu minta Desta untuk pimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Siap. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Jika hadir, boleh angkat tangannya atau ucapkan hadir. Ya, Bu. Padluna, Keisya, Disti, Desta, Hadir. hadir. Alhamdulillah hari ini kita hadir semua ya. Bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan belajar matematika. Ketemu lagi sama Ibu. Dan sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta kalian berdiri terlebih dahulu karena kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali. Nah, pada hari ini kita akan belajar matematika mengenai waktu. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita mau ice breaking terlebih dahulu. Nah, ice breakingnya apa? Kita ice breakingnya sambil gerakan ya. Kalian tahu kan yang tangan ke atas, yang kayak gitu ya? Ya. Siap. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap berdoa, putar-putar tangan diputar, lung-gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Semangat? Semangat. Oke, karena kita sudah berdoanya tadi ya, jadi kita akan lanjut masuk ke pembelajaran. Seperti yang Ibu sudah katakan tadi, kita akan belajar matematika mengenai waktu. Nah, Ibu mau tanya, ada yang masih ingat tidak? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Perubahan pengukuran Pancasila. panjang. Iya. Minggu kemarin kita telah mempelajari pengukuran Panjang. panjang seperti pensil dan pulpen, mana yang lebih panjang. Ingat-ingat ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai waktu. Apa yang akan kita bahas yaitu materinya tentang jam. Ada yang tahu jam itu apa? Tahu. Apa? Untuk melihat waktu. Iya, betul, untuk melihat waktu ya. Nah, Ibu harap ya setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian mampu mengetahui waktu yang ditunjuk oleh Ibu nanti, lalu kalian bisa menulis jam atau menuliskan waktu
yang lebih intinya kalian bisa waktu membaca waktu itu ya. Jadi yang pertama, kalian mampu menunjukkan atau mampu mengetahui waktu yang nanti akan ditunjuk sama ibu. Lalu kalian mampu membaca jam atau membaca waktu. Dan yang terakhir, kalian mampu menuliskan waktu atau jam ya. Nah, tapi sebelum masuk lanjut ke pembelajaran, tapi sebelum itu kalian simak dulu video yang akan ibu tayangkan ya. Nah, tapi ibu sekarang minta kalian untuk mengamati video yang akan ibu tayangkan. Cara membaca jam. Jarum panjang pada jam menentukan menit, dan jarum yang pendek menentukan jam. Jika kalian perhatikan, pada jam dinding, jam meja, atau jam tangan, terdapat garis-garis kecil di antara angka. Garis-garis itu berfungsi untuk menunjukkan jumlah menit. Satu garis kecil mewakili 1 menit. Jika satu garis kecil mewakili 1 menit, maka saat jarum panjang bergerak dari satu angka ke angka berikutnya, waktunya adalah 5 menit. Pada satu kali perputaran jam, terdapat 60 menit. Coba perhatikan gambar berikut. Posisi jarum pendek tepat berada di angka 7, dan jarum panjang berada di angka 12. Pada gambar jam berikut, menunjukkan pukul 7 tepat, dan dapat ditulis 07.00. Jarum panjang berada di angka 6, sementara jarum pendek berada di antara angka 2 dan angka 3. Jika satu garis kecil mewakili 1 menit, maka pada saat jarum panjang berada di angka 6, waktu yang dilalui adalah 30 menit. Posisi jam seperti ini akan dibaca pukul 2 lewat 30 menit. Atau kita dapat menyebutnya dengan pukul setengah 3 dan dapat ditulis 02.30. Jarum panjang menunjukkan angka 2, sementara posisi jarum pendek sedikit melewati angka 4. Posisi jarum panjang yang berada di angka 2 menunjukkan waktu 10 menit. Dibaca pukul 4 lewat 10 menit. Dan dapat ditulis 04.10. Pada gambar berikut, jarum panjang berada di angka 11. Posisi jarum pendek mendekati angka 7. Saat jarum panjang berada di angka 11, maka waktu yang telah ditempuh adalah 55 menit. Posisi jam berikut dapat dibaca pukul 6 lewat 55 menit. Seringkali orang membacanya dengan pukul 7 kurang 5 menit. Dan dapat ditulis 06.55. Sampai jumpa di video berikutnya. Sudah mengamati video yang ibu tayangkan? Sudah. Sudah. Video apa yang tadi kalian lihat? Jam. Jam. Gimana cara membaca jam? Di dalam jam ada berapa jarum? Ada Dua. Ada 2. Ada jarum apa? Panjang dan pendek. Jarum panjang dan jarum Pendek. Coba ibu mau tanya, jam berapa sekarang? Jam 8. Jam 8, pinter. Sekarang ibu tanya, jam berapa kira-kira waktunya sholat subuh? Jam 5. Jam 5. Jam berapa kalian tidur? Jam Jam 9. Jam 9 malam? Iya. Iya, masa siang ya, masa pagi. Nah, seperti apa yang udah kalian tadi nonton, tadi itu video mengenai jam. Betul? Betul. Di dalam jam itu ada jarum Panjang dan dan jarum jarum pendek. Jarum panjang dan jarum pendek. Nah, tadi dikatakan di dalam video, kalau misalkan jarum pendeknya ke angka 1, berarti itu jam berapa? Jam Jam 1. Jam 1. Kalau jarum pendeknya ke angka 2, itu jam berapa? Jam Jam 2. Oke, berarti kalian udah mengamati ya? Udah. Nah, sekarang ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Setelah itu, nanti ibu akan peragakan dan kalian akan diskusikan mengenai jam itu sendiri. Nah, sebelum ibu membahas lebih lanjut, ibu bagi dulu kalian kelompok ya. Ibu minta Desta menjadi kelompok 1, Disti kelompok 3, Padluna kelompok 2, dan Kesia kelompok 4 ya. Ingat-ingat ya. Ya. Nanti kalian boleh diskusi sama kelompoknya. Nah, sebelum ke pengerjaan kelompok, kalian boleh diskusi juga, tapi kalian dengarkan dulu apa yang akan ibu
sampaikan. Nah, jam itu merupakan salah satu benda yang paling penting untuk menunjukkan waktu. Lalu bagaimana cara membaca jam itu sendiri? Cara membaca jam itu sendiri, di dalam jam terdapat 2 jarum, di mana jarum pendek untuk membaca jam dan jarum panjang untuk membaca menit. Ya, ingat ya, jarum pendek untuk membaca apa? Jam. Kalau jarum panjang? Menit. Menit. Nah, gimana cara untuk menuliskan jam? Cara untuk menuliskan jam, terlebih dahulu kalian tulis angka yang menunjukkan jam. Setelah itu, tulis angka yang menunjukkan menit. Kalian masih ingat gak jarum apa yang menunjukkan itu jam? Jarum pendek. Kalau jarum yang dibacakan menit itu jarum panjang. Ingat ya, yang pendek menunjukkan jam, yang panjang menunjukkan menit. Nah, akan tetapi perhatikan jarum panjang yang menunjukkan garis skala pada angka 1. Seperti ini nih. Sebentar ya, Ibu punya alat peraganya. Ibu membawa jamnya, contohnya. Nih, kalian bisa lihat ya. Jarum pendek ini menunjukkan jam atau dibacanya jam, penunjuk jam. Kalau jarum panjang ini petunjuk atau membaca menit, untuk membaca menit. Nah, kalian perhatikan apabila jarum panjangnya ini ke angka 1, berarti disebutnya 5 menit. Ya. Kalau jarum panjangnya ke angka 1 disebutnya berapa menit? 5 menit. 5 menit. Karena di setiap titik-titik ini nih, kalian lihat ya, ada titik-titik kecil. Ini tuh 1, yang berarti di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka jika jarum panjangnya ke angka 1 disebutnya 5 menit. Nah, apabila jarum panjangnya ke angka 2, maka disebutnya 10 menit. Kalian ingat aja ya, loncatnya 555 ya. Kalau di sini berapa? 5. Kalau di angka 2? 10. 10 ditambah 5? 15. Ya, tambah lagi. 20. Tambah lagi. 25. Tambah lagi. 30. Tambah lagi. 35. Terus. 40. Terus. 45. 50. 55. 60. Nah, pada jarum panjangnya ini 60, tetapi kata 60 atau angka 60 biasa ditulisnya dengan 00 seperti ini. Ibu tulis ya. Nih kan jam itu seperti ini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Kalian lihat? Terlihat? Terlihat. Nah, pada angka 1 ini 5, 10, 15, 20. Sebentar ya, Ibu tulis dulu. Biar kaliannya tidak pusing. Nah, coba kalian lihat. Nih, ini angka 60 ini biasanya ditulisnya 60 atau 00. Karena jika jarum panjangnya di angka 12 itu menunjukkan tepat waktu atau yang biasa disebut dengan pas ya. Nah, apabila boleh kalian tulis ya. Nih, misalkan seperti ini. Jarum pendeknya di angka 5. Jarum panjangnya di angka 12. Berarti jam berapa ini? Jam 5. Jam 5 pas atau jam 5.00. Gimana cara menulisnya? 05.00. Oke. Nah, kalau misalkan jarum panjangnya ada di angka 1, ini menunjukkan berapa? Jam berapa? Jam 5 lebih 5 menit. Ih, hebat, pintar ya. Nah, coba sekarang. Jam berapa kira-kira kalian pulang sekolah? Jam 10. Jam 10. Pintar. Coba Ibu minta, kalian kan udah dibagi kelompok ya. Ibu minta kalian membuat jam atau menuliskan gimana caranya nulis jam 4 tepat. Jadi jam 4 pas, gimana cara nulisnya? Ayo, kalian tulis dulu.
Sudah. Nah, jika sudah, gimana cara menulisnya? Jam 4 pas. Jarum pendeknya kemana? ke Ke angka angka 4, Jarum jarum panjangnya panjangnya ke ke angka angka 12. Oke, seperti ini ya. Nih, seperti ini. Coba lihat, kalian analisa dulu. Ibu minta kalian membuat jam. Sebuah jam seperti ini. Seperti ini ya. Coba, ayo kalian buat gambar. Gambar jam, gambar sebuah jam. Ayo, kalau tidak bisa bulat, nggak apa-apa. Mau yang kotak, mau bentuk apapun, nggak apa-apa. Karena jam itu tidak selalu bulat bentuknya ya. Jam itu ada yang kotak, ada yang persegi panjang, ada ya. Ingat-ingat ya, angkanya 12 ada di atas. Setelah itu berputar ke arah kanan atau ke arah jarum jam itu selalu ke kanan ya. Nah, nanti kalian itu menjadi lembar kerja yang akan dinilai sama ibu ya, lembar kerja kelompok itu ya. Nanti boleh dikumpulkan. Sudah? Sudah, Bu. Jika sudah, boleh kalian tulis atau kalian buat jam pukul 5 lebih 5 menit. Ya, ingat ya, jarum pendek sama jarum panjangnya. 5 lebih 5 menit. Adisti sudah? Sudah. Kelompok Adisti? Iya. Kelompok Adisti kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Boleh maju ke depan. Sudah, Bu. Sudah? Oke. Ayo Adisti maju. Coba Adisti. Oh iya, pintar. Adisti jelasin ke temennya gimana cara nulisnya. Jarum pendeknya di angka berapa? Jarum panjangnya di angka berapa? Jarum pendeknya di angka 5, jarum panjangnya di angka 1. Betul? Betul. Betul ya, karena kenapa jarum panjangnya di angka 1? Karena menunjukkan lebih dari 5 menit. Ingat ya, kalau jarum panjangnya ke sebelah kanan, berarti itu lebih. Kalau misalkan jarum panjangnya di sebelah kiri, berarti itu kurang dari. Ingat ya. Terima kasih Adisti. Ya. Tepuk tangan buat Adisti. Sama kelompok 3 ya, Ya. Adisti. Sama kelompok 3. Ibu minta dari Desta, karena tadi yang kelompok 3 udah, sekarang minta cowoknya dari kelompok 1 ya. Desta kelompok 1. Desta, coba Desta, gimana Desta? Tadi yang pertama yang ibu suruh, gimana caranya angka 4 angka 4, jam 4 atau pukul 4. Jadi jarum pendeknya ke angka nomor 4, jarum panjangnya ke angka nomor 12. Betul? Sama Betul, tidak? sama. Sama. Tepuk tangan buat Desta yang kelompok 1. Nah, ingat ya, jam itu biasanya bisa disebut dengan pukul. Pukul itu bukan berarti pukul-pukul teman ya, bukan. Itu tuh tandanya menanyakan sebuah waktu, menanyakan sebuah jam gitu. Seperti kalau misalkan nanti kalian ketemu sama kakek-kakek, Neng pukul berapa sekarang? Berarti itu menanyakan tentang waktu atau jam ya. Seperti kalau misalkan di kita kan suka ada ya nenek-nenek yang lupa tentang waktu. Dan nanya, Neng, jam berapa sekarang? Neng, pukul berapa sekarang? Nah, pukul di sini berarti menanyakan jam ya, bukan menanyakan soal pukul, harus dipukul, bukan. Nah, pukul di sini berarti menanyakan waktu ya, atau jam. Seperti suka ada kan ibu-ibu atau nenek-nenek yang lupa tentang waktunya itu sendiri. Seperti gini, Neng, pukul berapa sekarang? Berarti itu menanyakan jam. Neng, jam berapa sekarang? Nah, kalian harus bisa ya, harus bisa menjawabnya. Apabila jarum pendeknya di angka 2, jarum panjangnya di angka 12, berarti itu menunjukkan pukul 2. Pas atau tepat pukul 2. Gimana cara menulisnya? 02.00. Nah, apabila jarum panjangnya ada di angka 6, seperti ini nih, seperti tadi yang telah ibu contohkan ya. Jarum panjangnya ada di angka 6. Angka 6 ini lewat berapa? 30. Pinter. Nah, apabila seperti ini, jarum pendeknya di angka 3, jarum panjangnya di angka 6, berarti menunjukkan pukul 03.30. Bisa? Kalau jarum panjangnya di angka 6, berarti lebih 30. Belakangnya itu 30 ya. Kalau jarum panjangnya di angka 12, di belakangnya itu titik 00. Paham? Paham. Oke, sebelum kita lanjut, ibu minta kalian ice breaking terlebih dahulu.
Seperti ini ya breakingnya. Kanan kanan kanan, kiri 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 gitu ya. 1 2 3. Kanan kanan kanan, kiri kiri kiri. Kanan kiri saya sudah tahu. Atas atas atas, bawah bawah bawah. Atas bawah saya sudah tahu. Depan depan depan, belakang belakang belakang. Depan belakang saya sudah tahu. Oke, tepuk tangan semuanya. Kita lanjut ya. Coba sekarang, coba buatkan atau gambarkan sebuah jam yang menunjukkan jarum pendeknya di angka 1, jarum panjangnya di angka 6. Ayo. Ada yang sudah? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok 4 sudah? Dah. Ibu minta Kesia buat ke depan. Dari kelompok 4, perwakilan dari kelompok 4. Coba Kesia, kalau misalkan jarum pendeknya di angka 1, jarum panjangnya di angka 6, itu menunjukkan pukul berapa? Jam 1.30. Jam 1.30 menit atau biasa disebut setengah 2. Tepuk tangan Kesia. Nah, karena kalian sudah bisa menuliskan jam dan menyebutkan jam seperti tadi, Ibu punya lembar kerja yang kalian harus isi. Nih, lembar kerjanya yaitu kereta waktu. Kalian tinggal menggambar atau menuliskan jarum pendek dan jarum panjang yang menunjukkan angka-angka yang ada di kereta waktu ini. Paham? Paham. Oke, akan Ibu bagikan ya satu-satu. Ini dikerjakannya masing-masing ya, sudah tidak berkelompok ya. Tapi tidak apa-apa, duduknya masih kelompok. Ini Desta, ini Risti, ini Keisha, dan ini Aduna. Boleh kerjakan dulu. Nih, seperti ini Kak Luna ya. Nih, ayo kerjakan ya Kak Luna ya. Apakah ada yang sudah? Belum. Belum. Tidak sambil tertawa-tertawa ya. Fokus. Ibu minta lembar kerja kelompok tadinya boleh dikumpulkan. Ibu. Ibu akan bernilai ya. Sudah ditulis nama kelompoknya? Belum. Sudah. Beres, Bu. Sudah selesai? Oke. Boleh Keisha maju ke depan. Sini Keisha, bawa LKPD-nya. Keisha, ini pukul 7.30 jarum pendeknya di mana? 7. Jarum panjangnya? 6. Oke, betul. 10.30 seperti ini. Oke, betul ya. Boleh Keisha duduk.
Keisha nilainya 100. Udah Bu. Oke, boleh Desta maju ke depan. Nih. Desta 10.30, jarum pendeknya di mana? Jarum pendeknya di angka 10, jarum panjangnya di angka 3, di angka 6. Oke, pintar. Siapa lagi yang sudah? Disti, boleh. Ya. Disti, jarum pendek, jarum panjang yang menunjukkan pukul jam 9 itu, jarum pendeknya di jam berapa dan jarum panjangnya di jam berapa? Jarum pendeknya di jam 9, jarum panjangnya di jam 12. Oke. Sekarang Pak Luna, boleh maju. Nih Pak Luna, jam yang menunjukkan pukul 4, jarum pendeknya di mana, jarum panjangnya di mana? Jarum pendeknya di angka 4, jarum panjangnya di angka 12. Oke, pintar. Ini lembar kerjanya. Udah Ibu beri nilai ya, satu-satu. Ya. Nah, coba sekarang gimana pembelajaran hari ini? Sulit tidak? Tidak. Tidak. Kalian senang? Senang. Nanti kalian di rumah jangan lupa tentang waktu ya, tentang jam harus bisa. Kalau misalkan ditanya sama orang tua, jam berapa sekarang, pukul berapa sekarang, kalian harus bisa menjawabnya. Siap? Siap. Siap. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, kita telah mempelajari materi mengenai waktu atau jam. Nah, kalau misalkan kalian berangkat sekolah jam berapa? Jam setengah 7. Setengah 7. Kalian tahu jam setengah 7 itu jarum pendeknya ada di jam berapa? Jam 6. Jam 6. Jarum panjangnya ada di angka berapa? 6. Nah, jarum pendek dan jarum panjangnya ada di angka 6. Oke, kalau gitu kalian boleh rapihkan alat tulis kalian, masukkan ke dalam tas, dan kita siap-siap akan pulang. Sudah? Sudah. Kita ice breaking buat terakhir ya, biar kalian semangat pulangnya. Kalau misalkan ibu bilang pipi, kalian boleh pegang pipi. Ya. Dengerin ya, dengerin apa yang ibu ucapkan. Boleh kalian pegang mulut. Harus cepet ya, harus cepet. Boleh kalian pegang tangan. Boleh kalian pegang mata. Boleh kalian pegang hidung. Ayo Pak Luna, fokus. Boleh kalian pegang telinga. Boleh kalian pegang alis. Masih fokus? Fokus. Rasanya udah nggak fokus ya. Kita lanjut pulang saja. Sebelum pulang, Ibu minta berdoa terlebih dahulu. Boleh Desta pimpin lagi doanya. Duduk siap. Siap. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Ibu lupa, minggu depan kita masih melanjutkan materi waktu ini ya. Ya. Nah, sekarang kalian boleh pulang dengan tertib. Pulangnya langsung ke rumah ya. Langsung Ya. ganti baju, makan, tidak boleh langsung bermain. Boleh yang rapi, yang duluan pulang. Pak Luna. Adisti. Desta. Keisha.